Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netsi Rediva Bernesa, NIM 2107010023. Saya dari kelas 5A Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Soal pertama, simulasi leadership group discussion atau LGD melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Penilaian hasil observasi pada leadership group discussion atau LGD dapat mencakup beberapa aspek seperti yang pertama, kemampuan kepemimpinan, contohnya evaluasi kemampuan seseorang untuk mengarahkan atau memotivasi tim dalam tugas tertentu. Yang kedua, kemampuan komunikasi, contohnya menilai cara berkomunikasi peserta baik dalam menyampaikan ide maupun mendengarkan rekan satu tim. Yang ketiga, pemecahan masalah, contohnya mengamati bagaimana peserta menghadapi tantangan atau konflik selama simulasi dan sejauh mana mereka mampu menemukan solusinya. Yang keempat, kerjasama tim, contohnya menilai sejauh mana seseorang dapat bekerja efektif dalam tim, berbagi tanggung jawab, dan mendukung anggota tim lainnya. Yang kelima, kepemimpinan situasional, contohnya melihat sejauh mana peserta dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Yang keenam, mengambil keputusan. Contohnya, mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil peserta dan sejauh mana mereka menempatkan keputusan-keputusan tersebut sesuai konteks simulasi. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan. Contohnya, mengamati seberapa cepat dan efektif peserta dapat beradaptasi dengan perubahan konduksi dan aturan dalam simulasi. Yang kedelapan, pengelolaan waktu. Contohnya, menilai kemampuan peserta dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dalam waktu yang ditentukan. Proses evaluasi biasanya melibatkan pengamatan langsung, feedback dari sesama peserta atau pemimpin simulasi, dan analisis reflektif terhadap pengalaman. Setiap aspek penilaian dapat diberi skor atau feedback konstruktif untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Soal yang kedua, berdasarkan TNA diputuskan untuk melaksanakan program pelatihan Customer Service Skills dengan sasaran peserta yaitu waiters, manajer, dan supervisor yang memiliki peran dalam pengelolaan pengembangan tim layanan pelanggan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman yang mendalam tentang produk atau layanan, penanganan keluhan pelanggan, kesadaran terhadap kebutuhan pelanggan, dan untuk manajemen stres. Metode pelatihan dalam pelatihan ini adalah yang pertama itu ada simulasi kasus, yaitu melibatkan staf dalam peran bermain untuk mensimulasikan situasi pelayanan pelanggan nyata dan melatih keterampilan komunikasi. Yang kedua itu ada pelatihan interaktif menggunakan diskusi kelompok, bermain peran, dan latihan berbasis kelompok untuk meningkatkan keterampilan interaksi interpersonal. Yang ketiga itu studi kasus, yaitu menganalisis studi kasus dari pengalaman layanan pelanggan, mengidentifikasi tantangan, dan menentukan solusi yang efektif. Yang keempat, pengembangan pengetahuan produk, yaitu untuk sesi pembelajaran terfokus untuk memperdalam pengetahuan tentang produk atau layanan, termasuk pemahaman tentang keunggulan dan manfaatnya. Hasil dari pelatihan ini diharapkan staf layanan pelanggan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi, mengatasi tantangan pelanggan dengan lebih efektif, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Manajer dan supervisor akan lebih mampu mendukung dan mengarahkan tim layanan pelanggan mereka. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.